Baiklah, saya akan menjawab soal UTS Psikologi Pendidikan. Yang pertama yaitu bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah. Jadi, menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh yaitu anak belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah belajar giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Jadi menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, terus pedoman kerja atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru dan apa yang dihasilkan siswa, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya tidaknya perubahan tingkah laku. Lalu yang kedua yaitu jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Jadi jawaban saya yaitu adapun upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi siswa yang bermasalah dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan terhadap siswa. Yang kedua mencari data tentang masalah, yaitu dengan orang tua siswa dan wali kelas. Yang ketiga yaitu melakukan konsultasi secara pribadi. Dengan diadakannya upaya seperti itu diharapkan bisa mengurangi masalah-masalah yang ada pada siswa itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu nomor 3 yaitu dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Lalu jelaskan peran tersebut dan berikan analisisnya. Jadi guru sebagai pendidik dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 didefinisikan dengan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan khususnya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 bab 12 pasal 32 ayat 2 dinyatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Sebagai guru pembimbing, guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenan dengan pengetahuan tetapi juga menyangkut pengembangan kepribadian dan membentuk nilai para siswa. Guru sebagai pengajar, kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkah kebiasaan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi.
Jika faktor-faktor ini di atas penuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu yang menjadi jelas bagi peserta didik dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini, guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis belajar dan mengajar di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkan. Lalu nomor 4 yaitu akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Jadi, jawaban saya yaitu kompetensi kepribadian. Jadi, kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan sendirinya berkaitan dengan erat dengan falsafat hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Di Indonesia, sikap pribadi yang dijiwai oleh filsafat Pancasila yang mengganggukan budaya bangsanya yang rela berkorban bagi kelestarian bangsa dan negaranya, termaksud dalam kompetensi kepribadian guru. Dengan demikian, pemahaman terhadap kompetensi kepribadian guru ini harus dimaknai sebagai suatu wujud sosok manusia yang utuh. Jadi, itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.